Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sinar X. Apa aja sih sinar X itu? Apa aja sih cara kerjanya, pengertiannya, fungsinya, dan lain-lain. Di dalam mesin mikroskopi yang melihat menembus tubuhmu seolah itu kaca, terdapat tabung Crookes. Tabung Crookes adalah sebuah perangkat dengan dua konduktor logam pengantar arus elektroda. Katoda terpasang pada sumber gelombang bermuatan negatif, sementara anoda terpasang pada sumber bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif yang berasal dari katoda bertambah cepat dan menabrak anoda bermuatan positif. Ini menyebabkan elektron tertarik ke atas dengan tajam, hasilnya muncul sinar X. Perjalanan sinar X menembus jaringan tercetak di atas plat film dengan bentuk citra bayangan dengan intensitas berbeda. Putih untuk tulang, abu-abu untuk jaringan lunak, dan hitam untuk udara. Bahkan, gambar yang dihasilkan oleh sinar X merupakan negatif foto, sehingga area yang lebih terang disebut bayangan. Jika paru-paru sehat yang penuh dengan udara terlihat berwarna hitam, pada hasil sinar X, area yang membengkak akibat pneumonia akan terlihat lebih terang, tapi dokter akan menyebutnya sebagai bayangan. Salah satu koran saat itu menerbitkan artikel yang mengklaim sinar X dapat merubah timbal menjadi emas. Meski sinar X tidak seajaib itu, dokter di seluruh dunia segera mengapresiasi penemuan Röntgen yang berharga. Mereka mulai menggunakan sinar X untuk mendiagnosis patah tulang sejak tahun 1896. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak sinar X ditemukan pada tahun 1895. Tapi ini masih diakui sebagai salah satu penemuan terbesar di dunia medis. Sinar X dapat mendiagnosis berbagai penyakit serius dengan mudah dan tepat. Sulit dibayangkan memang, tapi sebelum sinar X ditemukan, para dokter sama sekali nggak punya cara untuk melihat bagian dalam tubuh manusia tanpa operasi. Dan tentu saja ini membuat proses perawatan menjadi lebih sulit, dan beberapa penyakit tak bisa didiagnosis secara bersamaan. Itu sebabnya pasien tak bisa terlalu mengandalkan obat pada saat itu, dan dokter tak bisa menjaminkan apapun. Hingga pada pertengahan abad ke-20, sinar X dinyatakan tidak sepenuhnya aman akibat paparan radiasinya. Efeknya berbeda-beda setiap bagian tubuh. Hitungan kasarnya, jumlah radiasi yang kamu dapat dari mikroskopi dada sama dengan jumlah yang kamu dapatkan saat berjalan kaki selama 10 hari. Jumlah radiasi mikroskopi pada tangan sama dengan jumlah radiasi saat berada di jalanan selama 1 hari. Jumlah radiasi sinar X saat pada perut sama dengan jumlah radiasi yang kita terima selama 3 tahun dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, mikroskopi tetaplah metode unik dan digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit yang cepat, tetapi hanya bisa digunakan jika benar-benar dibutuhkan. Sinar X memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama radiaksi elektromagnetik, yang kedua berdaya tinggi, yang ketiga daya tembus yang tinggi, yang keempat tidak mudah terlihat oleh mata manusia, dan yang kelima itu tidak mudah dibiaskan. Dari penjelasan dalam video tadi, kesimpulannya ialah sinar X adalah radiaksi elektromagnetik yang dapat menembus tubuh manusia yang bisa mendiagnosis berbagai penyakit dalam tubuh yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata manusia. Nah, sinar X juga memiliki manfaat, yaitu dapat mendiagnosis berbagai penyakit. Yang kedua, dapat melihat kerusakan dari alat-alat atau mesin-mesin industri. Nah, dari berbagai macam manfaat dari sinar X, tetapi sinar X juga memiliki bahayanya. Yang pertama, jika dalam waktu yang panjang sinar X ini digunakan, maka dapat meningkatkan penyakit leukemia. Yang kedua, merusaknya sel-sel tubuh manusia. Yang ketiga, meningkatnya resiko kanker. Tapi tenang, dari bahaya sinar X ada perlindungannya.